Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, jadi ini kita akan mengkaji mengenai sebuah motivasi hidup. Apa sebenarnya yang kita cari dalam hidup ini? Ketika kita memiliki cita-cita, biasanya orang memiliki program planning untuk meraih cita-cita itu. Dan sesungguhnya apa cita-cita final goal dari seluruh proses kita bercita-cita ini. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kajian motivasi Al-Hikam kali ini. Beliau mengatakan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah. Tak satupun hasrat, ya. Hasrat itu, irodah itu hasrat. Hasrat itu apa ya? Hasrat itu munculnya dari intuisi asalnya. Tumbuh hasrat atau cita-cita nanti menjadi satu kemauan yang kuat. Nah, seorang salik ini penempuh, kita ini sedang menempuh jalan hidup di dunia. Kita ini sedang berjalan di dunia ini, bukan sedang mandek, bukan sedang berhenti. Kita sedang berjalan. Kita berjalan kemana? Tentu cita-cita akhir kita adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya akhir dari seluruh perjalananmu adalah Allah itu sendiri. Jadi memang sebagai orang yang beriman, kita ini harus mempertanyakan diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah punya cita-cita yang benar? Ya. Dan selanjutnya, apakah kita juga sudah mendidik agar cita-cita keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, community kita adalah juga cita-cita yang benar. Karena kita sedang membangun suatu peradaban yang memiliki cita-cita yang bercahaya betul di masa depan. Maka bagi di dunia sufi pun itu, orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah saja, itu ketika dibuka sebuah fenomena rohani yang disebut mukasyafah. Nah, mukasyafah itu ya bertingkat-tingkat. Ada mukasyafah yang sifatnya material. Misalnya apa? Kita sedang meneliti virus, meneliti nuklir, meneliti apa di laboratorium, atau meneliti kehidupan sosial misalnya, atau meneliti alam. Lalu dibuka rahasia ilmu pengetahuan alam tadi, yang sifatnya fisika ya fisika, yang sifatnya psikologis ya psikologis. Itu yang masih di tahap mukasyafah alam, makhluk, ya, mukasyafah terhadap makhluk-makhluknya Allah. Nah, di balik itu ada apa? Rupanya ada rahasia-rahasia asma Allah masih. Begitu seseorang itu dibuka rahasianya asma Allah di balik seluruh perjalanan hidup kita ini, orang biasanya mandek, berhenti. Apa dia sebut? Ini kayaknya akhir tujuanku. Ini kayaknya proses spiritual ruhaniyahku sudah nyampe ini. Bayangkan, ya. Nah, kalau seperti itu gimana? Mungkin barangkali orang juga
memiliki sebuah cita-cita ya. Cita-cita di balik pekerjaan saja misalnya. Oh, cita-citaku, targetku 5 itu misalnya. Dia menganggap 5 itu final, tetapi dia dapat 5, dibuka apa yang tersembunyi di balik 5, dia minta 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini apa yang membuat kita ini tiba-tiba terhenti? Ya, yang membuat terhenti adalah sebuah hambatan tentu saja. Kalau orang dibukakan rahasia oleh Allah, para sufi itu seringkali dibuka rahasia oleh Allah. Tetapi begitu dia dibuka rahasia itu, di dalam ada sebuah bahasa suci yang disebut hawatif. Tentu saja bahasa itu tidak ada rupanya, tidak ada warnanya, tidak ada suaranya. Bahasa ilahiyah yang mengatakan, yang ini disebut hawatiful haqiqah. Jadi suara hakikat paling dalam tiba-tiba mengatakan, alladzi tatlubu amamak, yang kamu cari masih jauh, masih di depan sana loh. Kalau mereka yang ada di wilayah dibuka rahasia asma Allah, akan muncul. Di depan sana masih ada rahasia sifat. Begitu dibuka rahasia sifat, di sana masih ada rahasia cahaya sifat. Ini terus sampai betul-betul wusul bertemu Allah. Ini cita-cita kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Mi'raj juga pernah ada suasana wukuf tadi. Contohnya dibuka rahasia surga oleh Allah. Beliau tersenyum, ya, beliau gembira karena umatnya ada di sini. Tapi diingatkan oleh Jibril. Nah, Jibril ini di dalam konteks ini diwakili oleh hawatiful haqiqah ini. Hei Muhammad, bukan di sini kamu berhenti, naik terus. Tujuanmu itu Allah, bukan berhenti pada keindahan-keindahan surgawi ini. Begitu juga dibukakan rahasia pengetahuan, rahasia alam semesta, bahkan rahasia umatnya kelak. Rasulullah tercengang, diingatkan oleh Jibril, Muhammad, naik. Tujuanmu adalah Allah. Lah ini. Jadi mungkin hal yang paling sederhana ketika kita sedang beribadah, zikir misalnya. Wah, zikir kok asik, nikmat sekali misalnya. Banyak orang berhenti pada stadium nikmat tadi. Lalu dia katakan, wah kayaknya aku meraih puncak zikir ini. Padahal ada bahasa hakikat paling dalam mengatakan, perjalanan zikirmu masih jauh di depan sana. Ayo, jalan terus zikirmu. Abaikan fenomena-fenomena ini. Tujuanmu adalah al-madhkur yang engkau zikiri, yaitu Allah Rabbul Izzah. Nah ini, jadi itu namanya hawatiful haqiqah, alladzi tatlubu amamak. Nah, itu dari segi batiniyah, perjalanan ruhani. Sekarang perjalanan jasmani, perjalanan fenomena-fenomena alam, fenomena hidup yang tampak oleh kasat mata, yang terdengar telinga, yang bisa diraba, diindera, yang ada di depan mata kita, yang berkaitan dengan ruang dan waktu. Ini sehari-hari kita hadapi. Lalu orang tiba-tiba membangun didasarkan sebuah atau sesuatu yang tampak tadi. Dia bangun satu cita-cita.
Tentu saja dasarnya adalah sesuatu yang tampak secara visual tadi. Wah, asik ya, sesuatu yang berhubungan dengan konsumsi makanan, sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas, sesuatu yang berhubungan dengan karir misalnya, sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan-kekayaan harta material. Ini namanya disebut zawahirul mukawwanat, fenomena-fenomena empiris. Nah, manusia ketika wukuf terjebak di fenomena empiris, maka dia akan menganut aliran materialisme, hedonisme, syahwatisme. Itu dunia modern sekarang tentu saja. Orang berburu seakan-akan materialisme ini menjadi penyelamat bagi kehidupan manusia di dunia. Selama manusia yang diburu itu adalah cara pandang empiris, fenomena-fenomena empiris, maka manusia menjadi sangat hina hidupnya. Padahal kalau di Al-Quran itu disebutkan ada satu ayat, innama nahnu fitnatum fala takfur. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang material, apakah itu uang, itu barang, atau itu sesuatu yang duniawi yang tampak, status barangkali, mungkin juga jabatan. Kalau Anda bertanya, sebenarnya kamu ini siapa sih? Hai benda, hai status, hai jabatan, hai dan seterusnya kita pertanyakan. Lalu mereka juga akan menjawab. Jawabannya apa? Innama nahnu fitnatum fala takfur. Sesungguhnya aku ini fitnah, aku ini cobaan, aku ini ujian bagimu. Fala takfur, kamu jangan sampai kufur, kamu jangan sampai berhenti. Kufur ini maksudnya kamu jangan sampai meyakini aku sebagai penyelamat, sebagai yang menolong, sebagai yang memberi rasa aman, sebagai cita-cita. Aku ini hanya ujian. Jadi kita posisikan begitu dulu ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu, jangan sampai kita terjebak. Begitu terjebak sebenarnya hati kecil paling dalam membaca rahasia yang dijawab langsung oleh benda tadi. Innama nahnu fitnah fala takfur. Kita melihat laut begitu indah. Kita terpesona dengan indahnya laut misalnya. Si laut akan mengatakan, innama nahnu fitnah, aku ini cobaan loh bagimu. Jangan sampai kamu terpesona oleh keindahanku. Melihat semilir angin yang sejuk. Tadi si angin yang sejuk tadi juga mengatakan, aku ini cobaan loh bagimu. Jangan sampai kamu berhenti pada rasa sejuk di balik diriku. Melihat bunga-bunga yang mekar indah sekali. Dia juga mengatakan, aku ini cobaan bagimu. Jangan berhenti pada wujud keindahanku. Nah, ini supaya apa? Ini perjalanan kita ini berlanjut terus, ya berlanjut. Maka Rasulullah SAW sampai menyebutkan la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, ya Tuhan. Ini enggak ada akhirnya rasanya. Aku memujimu pun tidak mampu selayaknya engkau dipuji, Tuhan. Bayangkan. Ini menggambarkan bahwa perjalanan kita begitu panjang, ya. Oleh karena itu, ini satu hal yang mesti kita cermati betul agar
proses-proses kita hidup di alam nyata. Alam nyata ini memang sesuatu yang harus kita genggam. Jangan sebaliknya kita malah digenggam oleh alam kehidupan ini. Alam ini mestinya oleh Allah kita manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai sentral, pusat magnetik. Makanya manusia adalah makrokosmos. Manusia ini makrokosmos, pusat. Kalau sampai manusia ini di dunia ini tidak satupun orang yang sedang berzikir, tidak ada, maka hancur alam ini, dikiamatkan oleh Allah. Kenapa manusia mulai tidak mengingat Tuhan? Karena manusia sedang digenggam oleh alam ini. Lalu dia diperbudak melalui nafsunya, menyembah hawa nafsunya, sampai memberhalakan sesuatu yang material tadi, mukawwanat tadi, ciptaan alam-alam ciptaan ini. Nah, inilah agama ini diturunkan oleh Allah untuk mengembalikan kepada kita supaya kita itu memandang al-mukawwin, sang pencipta alam. Maka di depan pernah kita sebutkan la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah kamu ini berjalan dari alam menuju alam. Kita ini sudah alam, yang kita menjadi cita-cita tujuan hidup kita alam juga. Jadi muter aja ketemunya alam. Warhal minal kaun ilal mukawwin. Sekarang berjalanlah dari alam yang tampak ini menuju sang penciptanya. Cepat kita kembali supaya kita tidak terjebak. Mungkin kita akan seringkali mempertanyakan, justru jebakan-jebakan yang tampak terdengar oleh telinga, yang tervisual oleh mata, yang terekam oleh pikiran, ini menumbuhkan sebuah konflik, sebuah rebutan pertarungan yang luar biasa. Dan terakhir hanya ada dua di Al-Quran disebutkan, seperti diprediksi oleh malaikat, ataj'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, apakah engkau akan menjadikan manusia ini yang memiliki hobi merusak bumi dan menumpahkan darah? Dua ikon suku kata yang luar biasa. Kenapa manusia ini bisa merusak bumi dan perang, menumpahkan darah, konflik kekerasan? Ini gara-gara terjebak oleh fenomena alam yang digambarkan dengan bumi tadi. Karena bumi itu yang paling mudah, paling nampak secara nyata, dan dia hidup sehari-hari ya di bumi manusia ini. Nah, ini oleh karena itu masa depan materialisme adalah kehancuran. Masa depan hedonisme adalah kebinatangan. Ya. Dan masa depan nafsu kita, kalau kita biarkan, adalah kegelapan. Karena akan terhijab diri kita di sana. Ya. Jadi kita oleh karena itu saya berharap kepada semua siapa saja, ketika terjadi perubahan fenomena alam, fenomena situasi, kondisi, orang beriman jangan sampai goyah, jangan sampai galau, jangan sampai susah. Kenapa? Man amana amina. Siapa yang beriman, aman hatinya. Ini pertama kali. Karena rasa yakin pada Allah itu kunci sukses. Jangan yakin pada alam, jangan yakin pada ciptaan, jangan yakin pada situasi, yakin pada Allah. Saya kira itu, saudara sekalian. Jadi saya mohon maaf untuk menghantar motivasi ini, ya, supaya hidup kita ini benar-benar menginjak tanah.
Jangan sampai seperti hantu melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.